Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah, jamaah subuh Masjid Baitul Hasib rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersalawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita telah melaksanakan suatu amal yang sangat besar, dan seandainya nilainya itu ditampakkan, maka tidak ada artinya dunia ini. Tadi sudah disampaikan bahwa salat sunat 2 rakaat menurut Allah itu lebih mulia, lebih berharga dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. Bukan Samata, bukan Goa, bukan Sulawesi Selatan, bukan Indonesia, lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. 2 rakaat. 2 rakaat ini ya paling kita lakukan 5 menit. 5 menit kita kerjakan, luar biasa hasilnya. Cuma ini belum nampak untuk kita lihat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, siapa yang salat Isya berjamaah sama pahalanya kalau dia salat tahajud 1/2 malam. Ada nggak yang bisa salat tahajud 1/2 malam? Rasanya agak susah. Dan untuk salat subuh ini dikatakan, siapa yang salat subuh berjamaah maka seakan-akan atau berpahala sama dengan kalau dia salat tahajud sepanjang malam. Begitu hebatnya nilai salat ini. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Dan ini kita telah lakukan menurut perintah Allah sebagai bentuk syukur kita yang paling tinggi, dan kita sudah lakukan dengan berjamaah menurut contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Jadi sebenarnya agama ini sederhana, dan tujuan daripada agama ini itu adalah untuk membuat kita ini senang, bahagia, damai. Dan bahkan Allah menjadikan kita ini mulia. Tidak ada lagi makhluk yang paling mulia melebihi yang namanya manusia. Manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna. Allah sendiri yang mengklaim dalam Al-Quran. Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku menciptakan manusia ini dengan sebaik-baik bentuk. Tidak ada lagi bentuk yang lebih hebat melebihi bentuknya manusia. Kemudian perlu diingat bahwa kalau manusia ini tidak memanfaatkan bentuknya yang terbaik ini, maka dia akan menjadi lebih buruk dari binatang. Maka oleh karena itu, di mana keletaknya kebaikan manusia ini? Manusia ini akan jadi baik kalau dia memahami tujuan hidupnya.
tujuan penciptaannya. Dan disinilah saya selalu mengatakan di mana-mana bahwa bahagia itu sederhana saja. Orang itu akan bahagia, akan tenang kalau dia tahu tujuannya. Kalau dia tidak tahu tujuan, dia akan bingung. Sama dengan saya tadi, meninggalkan rumah, tujuannya jelas, nggak mungkin saya bingung. Saya mau ke masjid BPK ini, pasti ketika meninggalkan rumah, itu tujuannya jelas. Begitu ada perapatan, saya langsung belok kanan, kemudian terus belok kanan masuk di sini lagi. Jadi kalau tujuan itu jelas, kita tidak akan bingung, bahkan akan bahagia. Orang sekarang bingung karena dia tidak tahu tujuannya sebenarnya mau kemana. Maka hadirin yang mulia, maka kalau tujuan hidup kita di dunia sama dengan tujuan Allah menciptakan kita, pasti dan pasti tidak ada susah dalam kehidupan ini. Saya ini ulangi di sini penting. Apabila tujuan saya hidup sama dengan tujuan Allah menciptakan saya, maka kehidupan ini akan terasa nikmat untuk kita jalani dan tidak ada sedikit pun susah di dalamnya. Hadirin yang mulia, apakah tujuannya itu? Kita sudah paham semua bahwa aku menciptakan manusia adalah untuk beribadah. Dan kalau manusia ini tujuan hidupnya juga adalah untuk beribadah, maka itu kelak, maka kehidupan akan terasa nikmat untuk kita jalani. Namun persoalannya adalah apa yang dimaksud dengan ibadah? Ibadah ini sederhana saja. Ibadah itu adalah ketaatan. Jadi aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk taat kepada aku. Yang namanya taat itu ada dua, yaitu melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Inilah yang disebut dengan ketaatan. Selama manusia ini melaksanakan perintah, meninggalkan larangan Allah, pasti tidak ada susah dalam hidupnya. Nah, untuk mengamalkan ini, Allah kirim para nabi. Dan nabi yang terakhir itu adalah junjungan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan menunjukkan kepada kita bagaimana caranya taat kepada Allah. Dan Allah sudah menetapkan apapun yang datang dari Nabi ambil, dan apapun yang Nabi larang buang. Kalau kamu mau hidup enak, maka ikutilah pola hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, kalau ada perintah dari Allah yang harus kita kerjakan, maka tidak perlu kita bingung. Pasti ada cara Nabi untuk melaksanakan itu perintah. Karena Nabi diutus untuk melaksanakan itu perintah Allah, memberi contoh. Atau karena saya punya spesialisasi hadis, sebenarnya itu hadis begini. Al-Quran ini turun kepada Nabi. Jadi Al-Quran itu turun kepada Nabi. Nabi dalam memahami ini Al-Quran, itulah yang diwujudkan dalam bentuk perkataan. Jadi perkataan Nabi itu adalah bentuk pemahaman Nabi terhadap Al-Quran. Kemudian diwujudkan dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk takrir. Puncaknya itu adalah akhlak. Jadi apa yang dilakukan Nabi, baik perkataan, perbuatan, dalam bahasa hadis ada namanya takrir, akhlak, semua ini bersumber dari pemahaman Nabi terhadap Al-Quran. Inilah yang disebut dengan hadis. Dan tidak ada kesalahan di dalamnya selama hadis itu betul-betul sahih. Dan kalau pemahaman Nabi salah, keliru, itu ditegur langsung oleh Allah. Dan teguran Allah itu berwujud hadis lagi, berwujud Al-Quran lagi. Contohnya seperti ini. Suatu saat Nabi SAW duduk bersama sahabat. Ada pembesar Quraisy datang. Nampaknya dia mau masuk Islam, tapi hanya sekedar basa-basi. Nabi ladeni dengan baik.
di saat yang sama ada orang buta yang datang mau menghadap kepada Nabi tapi ingin sekali masuk Islam. Tapi perhatian Nabi pada waktu itu kepada pembesar Quraisy ini tidak terlalu melayani yang orang buta itu. Perbuatan Nabi ini ditegur langsung oleh Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Yang itu tidak banyak dalam Al-Quran. Jadi hadis itu sekali lagi pemahaman Nabi terhadap Al-Quran yang diwujudkan dalam bentuk perkataan, perbuatan, takrir, kemudian akhlak sebagai puncaknya. Ini adalah pemahaman Nabi terhadap Al-Quran. Inilah yang disebut dengan hadis. Begitulah hubungannya antara Al-Quran dan hadis. Jadi semua perintah Allah dalam Al-Quran pasti ada cara Nabi untuk melaksanakan itu perintah. Sehingga kedua sumber ini tidak bisa untuk kita lepaskan. Makanya salat perintah Allah, bagaimana mengerjakan salat sunnah Nabi. Puasa perintah Allah, bagaimana mengerjakan puasa sunnah Nabi, ada dalam kehidupan Nabi. Apapun yang ada yang kita mau kerjakan, maka lakukanlah menurut apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi. Mungkin ada jemaah yang bertanya apa yang dimaksud dengan takrir. Karena tadi saya katakan hadis itu adalah perkataan, perbuatan, takrir, kemudian hal ihwal, akhlak Nabi. Takrir itu contohnya gini. Mungkin kalau ada orang jenis pontok itu di sini. Takrir itu ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh sahabat di hadapan Nabi atau dilaporkan kepada Nabi tentang suatu perbuatan atau amal daripada sahabat dan Nabi diam. Berarti itu bisa dikerjakan. Inilah yang disebut dengan takrir dalam bahasa hadis. Nah, mungkin biasa kita dengar itu. Jadi taruh misalnya contohnya, saya pergi ke Jenek Ponto. Kemudian saya disuguhi daging kuda. Misalnya. Saya tidak terbiasa makan daging kuda. Saya diam. Tapi sahabat yang lain, teman saya, karena sudah biasa makan daging kuda, dia makan daging kuda. Begitu deh contohnya Nabi. Jadi Nabi disuguhi daging. Pada waktu itu Nabi tidak makan karena tidak terbiasa. Tapi sahabat yang lainnya makan. Inilah yang disebut dengan takrir. Suatu amal yang dilakukan di hadapan Nabi atau suatu informasi disampaikan kepada Nabi dan Nabi diam. Inilah berarti itu boleh dikerjakan. Maka yang mulia, saya hanya ingin masuk kepada persoalan yang sesungguhnya itu, bahwa kita hadir di sini ini adalah untuk beribadah. Ibadah itu terbagi dua, yaitu melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Selama dua ibadah ini kita pegang kuat-kuat, insya Allah nggak ada susah. Hadirin yang mulia, sebelum kita masuk di sini, saya ingin menekankan lebih awal lagi bahwa manusia ini adalah bukan makhluk dunia. Manusia adalah makhluk akhirat. Saya, ibu, bapak-bapak semua, kita hidup di sini bukan untuk dunia, tapi kita adalah makhluk akhirat. Hadirnya kita di dunia ini hanya sementara. Paling-paling Nabi katakan, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku paling 60 atau 70. Ada yang lebih 70 tidak seberapa, ada yang kurang 60 juga tidak seberapa. Rata-rata 60-70. Kalau ini yang kita pakai, saya sudah masuk 63. Sudah harus siap-siap ya. Tapi jangan mengatakan, saya kan belum 60. Yang namanya mati itu tidak teratur ya. Kalau lahir itu teratur, nenek, bapak, anak, cucu. Tapi kalau mati tidak. Kadang-kadang neneknya masih hidup, cucunya sudah tidak ada. Cuma Nabi katakan rata-ratanya di situ. Maksudnya kalau kau sudah berumur 60, jangan mau terlalu macam-macam. Persiapkan akhiratmu itu. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah subuh yang saya muliakan. Jadi ibadah ini dua tadi itu.
Perintah Allah yang paling tinggi, karena kan namanya melaksanakan perintah. Perintah Allah yang paling tinggi ini adalah salat. Tidak ada lagi Pak yang lebih hebat dibanding dengan salat. Dan di mana-mana saya tekankan ini. Karena salat ini satu-satunya ibadah yang tidak ada yang bisa lakukan hanya manusia. Dan inilah bentuk peribadatan yang paling tinggi. Tidak pernah kita lihat binatang salat. Tidak pernah kita lihat tumbuh-tumbuhan salat. Tidak pernah kita lihat burung-burung salat. Yang bisa kerjakan hanyalah manusia. Inilah yang menyebabkan ibadah ini adalah ibadah inti. Dan satu-satunya ibadah yang diterima di langit hanya salat. Yang lainnya dikirim saja melalui Jibril. Begitu pentingnya ini, diundang langsung Nabi Isra Mi'raj, jumpa dengan Allah, menerima ini perintah. Hadirin yang mulia, kemudian begitu hebatnya nilai salat ini, sehingga 2 rakaat saja nilainya sudah lebih baik daripada dunia, karena tidak ada yang bisa kerjakan, diterima di langit. Maka siapa orang yang memelihara ini salat, maka orang inilah yang akan masuk surga dengan tersenyum-senyum. Sehingga Nabi katakan dalam sebuah hadis, siapa yang menjaga salat ini betul-betul dengan berjamaah di awal waktu, di tempat azan dikumandangkan, jangankan Pak diperiksa, tidak akan diperiksa di akhirat. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis bahwa siapa orang yang menjaga salatnya dengan berjamaah 5 kali sehari semalam di awal waktu, rutin selama dia hidup, maka ketika di akhirat sebelum hisab dimulai, diumumkan siapa yang menjaga salatnya berjamaah di tempat azan dikumandangkan di awal waktu, masuklah surga dengan tersenyum-senyum sebelum hisab dimulai. Begitu tingginya nilai daripada salat ini. Hadirin yang mulia, itu nilai ibadah. Kemudian yang kedua, larangan. Karena kan ibadah ini 2, perintah yang harus dikerjakan, puncaknya adalah salat. Yang kedua adalah larangan yang harus ditinggalkan. Larangan Allah ini banyak Pak. Tapi kalau kita cari larangan yang mudah dilakukan orang, bukan berjudi. Berjudi itu punya persiapan, bukan berzina, bukan merampok. Yang paling mudah dilakukan orang itu, larangan itu adalah berdusta. Di mana-mana kita dapatkan sekarang orang ini mudah sekali untuk berdusta, mudah sekali untuk berbohong. Padahal 2 inilah sumber kebahagiaan. Kalau Bapak melakukan salat dengan baik sungguh-sungguh, Bapak akan bahagia, enggak ada susah. Yang kedua, kalau dusta yang ditinggalkan, kehidupan akan jadi baik. Mari kita lihat, saya kasih contoh sederhana. Bahwa taruh misalnya salat ini, ambil satu saja contoh. Apabila dalam suatu rumah tangga, perhatikan baik-baik Pak, ini intinya, cari satu rumah tangga. Kalau Bapak menemukan rumah tangga itu mengerjakan salat, Bapak, Ibu, anak-anak, suami, istri, dan anak mengerjakan salat, maka yakin dan percaya keluarga itu pasti hidup tenang, bahagia, dan damai, sekalipun hidup di bawah garis kemiskinan. Jadi kalau bapaknya sudah salat berjamaah di masjid, ibunya sudah bersalat di rumah, anak-anaknya dibimbing untuk salat, dan semua keluarga ini mengerjakan salat, Pak, yakin dan percaya keluarga itu pasti hidupnya tenang, bahagia, dan damai, sekalipun secara materi hidup di bawah garis kemiskinan. Kemudian yang kedua, carilah keluarga yang di situ kejujuran ada, keterbukaan ada, tidak ada dusta di antara mereka. Ambil contoh sederhana. Apabila seorang suami tidak pernah dusta, tidak mau dusta istrinya, dia terbuka apa saja. Dan istri ini tidak pernah dusta kepada suaminya. Orang tua tidak pernah membohongi anaknya, dan anaknya ini jujur kepada orang tua. Saya yakin dan percaya
kalau ada keluarga yang seperti ini, pasti dan pasti keluarga itu pasti hidup tenang, bahagia dan damai, sekalipun hidupnya di bawah garis kemiskinan. Ini modal utama sebenarnya. Modal utama ini yang pertama, tegakkan salat sebagaimana yang dikerjakan Nabi, kemudian tinggalkan dusta dalam kehidupan. Mungkin kita mengatakan ini susah dilakukan. Tidak susah Pak, tidak ada susah kalau kita mau. Semua persoalan kehidupan ini bergantung dari niat kita. Kalau niat kita mau jadi baik, kita akan jadi baik. Bagaimana caranya? Sederhana. Saya kalau adik-adik di kampus, ada teman-teman, untuk merubah kehidupan ini, kuncinya cuma satu, di niat saja. Karena segala sesuatu itu tergantung dari niat. Dan itulah hadis yang ditempatkan oleh para periwayat hadis dalam kitab-kitab mereka, termasuk An-Nawawi ketika mengumpulkan hadis 40, menempatkan niat di awal itu, bahwa yang menentukan segala-galanya adalah niat. Kalau niatnya bagus, hasilnya akan jadi bagus. Saya kasih contoh sederhana. Mungkin bapak-bapak dan saudaraku yang lagi diklat di sini, itu untuk hidup kita dalam bekerja sederhana saja. Apabila tujuan kita bekerja sama dengan tujuan kantor kita ini bekerja, maka tidak ada susah. Yang bikin susah itu kalau tujuan akan dicapai oleh tempat kita bekerja berbeda dengan tujuan kita. Tapi selama tujuan kita bekerja sama dengan tujuan yang akan dicapai oleh tempat kita bekerja, tidak akan ada susah. Kalau kita hidup di dunia, selama tujuan Allah menciptakan kita sama dengan tujuan kita hidup di dunia ini, tidak ada susah. Yang susah itu kalau lain tujuannya tempat kita kerja, kemudian lain tujuan kita. Lain tujuan Allah menciptakan kita, kemudian lain perbuatan kita. Gak mungkin akan bahagia. Maka hadirin yang mulia, jadi tergantung dari niat. Saya di mana-mana kalau mau memperbaiki keadaan, niat saja. Contohnya begini, taruhlah misalnya saya katakan tadi sholat. Kelihatannya sederhana, tapi itu bisa menjadi motivasi yang kuat. Kalau niatnya bagus, sampaikan saja, mulai detik ini, mulai hari ini, saya akan sholat berjamaah 5 kali sehari semalam. Kalau tidak ada orang yang sholat berjamaah, tidak ada yang mau sholat berjamaah, biarlah saya sendiri yang sholat berjamaah. Kalau bapak-bapak berniat seperti ini, maka makmurlah masjid ini. Sederhana saja, Pak, tidak ada yang susah. Niatkan sungguh-sungguh. Kalau tidak ada yang mau mengerjakan sholat ini dengan baik dan berjamaah, ya Allah, tolonglah aku untuk mengerjakan sholat ini sebagaimana ketentuanmu dan sebagaimana petunjuk Nabi-Mu. Kalau tidak ada yang bisa lakukan, biarlah saya yang kerjakan. Kalau niat kita seperti ini semuanya, maka kehidupan ini akan menjadi baik. Bermula dari niat. Begitupun juga dengan dusta misalnya. Kita sudah terbiasa dusta dan dianggap biasa saja. Mari kita berniat sungguh-sungguh. Ya Allah, pada subuh hari ini, Sabtu, saya berniat sungguh-sungguh. Mulai hari ini saya berniat, ya Allah, saya tidak akan dusta dalam hidup. Saya akan jujur dalam hidup. Kalau orang lain ada yang mau dusta, ada yang tidak jujur, biarlah. Yang penting saya mau jujur dalam hidup. Kalau semua kita berniat seperti ini, akan melahirkan masyarakat yang jujur dalam kehidupan. Alangkah indahnya hidup ini, Pak. Hidup dengan kejujuran, saling percaya, dan tidak ada dusta di antara kita. Maka ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebenarnya agama. Jadi agama ini perlu dipahami bahwa tujuannya untuk membahagiakan kita. Dan agama yang membahagiakan itu adalah agama yang diamalkan, bukan agama yang diceramahkan, bukan agama yang ditabligh akbarkan, bukan agama yang diseminar internasionalkan. Tidak. Agama yang memberikan ketenangan adalah agama yang diamalkan. Baik, sebagai penutup mungkin saya ingin menyampaikan ada satu hal yang sangat penting. Tadi saya katakan manusia itu makhluk akhirat.
Karena kita kan mau ke akhirat semuanya. Dan di akhirat hanya 2 tempat, surga, neraka. Karena kita ini adalah makhluk akhirat, tujuannya 2. Mungkin ada tadi saya dibisiki ada orang dari Sinjai lagi di Klat atau dekat Bulukumba. Saya hanya mau membuka logika sederhana. Bapak-bapak dan saudaraku, kalau nanti mau pulang ke Sinjai atau ke Bulukumba, lewat jalan mana? Mungkin ada yang lewat ke Maros, masuk Bone, Caming, masuk Sinjai. Mungkin ada lewat Bulukumba. Kira-kira bisa nggak sampai ke Sinjai kalau jalanannya yang ditempuh Maros, Pangkep, Baru, Parepare, Polmas? Nggak mungkin, Pak. Jadi kalau kita mau ke Bulukumba harus menempuh jalur Goa, Takalar, Jeneponto, Banteng sampai ke Bulukumba. Mustahil kita sampai ke Bulukumba kalau jalannya menuju ke Mamuju. Apa maksudnya? Kalau Bapak mau masuk ke surga, tempuhlah jalan-jalan menuju ke surga. Tidak mungkin kita sampai ke surga kalau jalannya ke neraka. Salat, puasa, zikir, baca Quran, pokoknya mengamalkan agama. Kalau Bapak mengamalkan agama sebagai jalan-jalan ke surga, insya Allah sampai di surga. Mustahil kita sampai ke surga kalau amal agama tidak ada. Jadi yang diusahakan itu surga, Pak. Neraka tidak perlu diusahakan. Saya berusaha masuk neraka ini. Tidak mungkin, Pak. Yang diusahakan surga itu. Kalau Bapak tidak berusaha ke surga, neraka sudah pasti. Ya. Yang diusahakan itu pintar. Saya berusaha ini pintar, belajar ini. Tidak ada orang bilang, saya berusaha bodoh ini. Bodoh tidak usah diusahakan, Pak. Sama dengan kaya. Kaya itu diusahakan. Kalau Bapak tidak berusaha kaya, tidak kaya. Tidak pernah kita dengar, Bapak kerjakan apa? Saya berusaha Ustaz untuk miskin. Miskin tidak usah diusahakan, Pak. Jadi yang diusahakan itu yang baik. Jadi puncaknya ini surga yang kita diusahakan. Kalau kita tidak menempuh jalan-jalan ke surga, bagaimana mungkin kita ke surga? Inilah turunnya agama. Jadi agama ini untuk menuntun kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada satu hal yang penting sekali. Saya mengatakan bahwa agama ini adalah kebutuhan hidup. Mungkin kalau saya tanya Bapak-bapak, apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Karena manusia ini kan makhluk 2 dimensi. Ada dimensi jasmani, ada dimensi rohani. Dua-duanya punya kebutuhan. Dan kalau kebutuhannya tidak terpenuhi, susah itu. Karena yang dimaksud dengan kebutuhan adalah sesuatu kalau tidak terpenuhi membuat kita susah. Contohnya fisik. Makan misalnya, lapar kita butuh makan. Kalau kita tidak makan susah itu, Pak. Karena itu kebutuhan. Kita haus, kita butuh minum. Kalau Bapak tidak minum, kita akan susah. Inilah yang disebut dengan kebutuhan. Sesuatu kalau tidak terpenuhi membuat kita susah. Dan manusia makhluk 2 dimensi, jasmani, rohani. Maka pasti ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani kita sudah tahu. Cuma yang banyak lupakan ini adalah kebutuhan rohani. Inilah agama. Jadi agama ini adalah kebutuhan rohani manusia. Memang kelihatannya saya sudah katakan tadi bahwa perintah-perintah Allah ini, kewajiban-kewajiban dari Allah ini, apakah itu perintah yang harus dikerjakan atau larangan yang harus ditinggalkan, sepertinya kewajiban, tapi sebenarnya bukan kewajiban, Pak. Itulah kebutuhan rohani manusia. Saya ingin garis bawahi ini penting. Kalau Bapak memahami ini, tidak ada susah dalam hidup beragama maksud saya. Jadi semua kewajiban-kewajiban agama, apakah itu perintah yang harus dikerjakan atau larangan yang harus ditinggalkan, yang nampaknya itu adalah kewajiban, sebenarnya itulah kebutuhan rohani manusia. Dan kalau ini tidak dilakukan, maka rohani manusia akan menderita sebagaimana menderitanya fisik kalau kebutuhan fisiknya tidak terpenuhi. Saya ulangi, Pak, ini penting sekali bahwa agama ini
nampaknya kewajiban, tetapi itulah kebutuhan rohani manusia. Dan kalau agama ini dikerjakan, maka rohani ini akan mendapatkan kebutuhannya sebagaimana fisik mendapatkan kebutuhannya. Dan kalau manusia ini tidak beribadah, maka rohaninya akan menderita sebagaimana menderitanya fisik kalau kebutuhannya tidak terpenuhi. Disinilah pentingnya agama untuk kita hidupkan. Hadirin yang mulia, karena jasmani manusia kan ini bersumber dari tanah. Karena sumbernya dari tanah, semua kebutuhannya dari tanah. Makanan, minuman, pakaian, rumah. Dan perlu diingat, akhir perjalanan fisik ini, itulah yang dikubur menjadi tanah. Bukan itu yang kembali kepada Allah. Yang kembali kepada Allah, unsur yang kedua, rohani. Yang ditiupkan langsung oleh Allah. Yang kebutuhannya adalah pun juga gaib. Jadi rohani ini adalah gaib. Karena rohani ini gaib, maka kebutuhannya pun juga gaib. Apakah itu yang gaib? Itulah yang disebut dengan pahala. Bapak salat ada pahalanya, bapak zikir ada pahalanya, bapak baca Quran ada pahalanya. Maka inilah kebutuhan-kebutuhan rohani kita. Dan kalau ini terpenuhi, maka rohani ini akan sehat. Dan inilah yang akan kuat untuk kembali kepada Allah. Tapi rohani tidak pernah mendapatkan suplai makanan. Bagaimana rohani yang demikian lemah ini akan kembali kepada yang maha kuat di akhir kemudian. Maka oleh karena itu hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pengertian seperti ini, bahwa agama ini adalah kebutuhan rohani kita. Dan kalau agama ini kita kerjakan, maka rohani akan sehat karena terpenuhi kebutuhannya, sebagaimana fisik akan sehat kalau kebutuhannya terpenuhi. Mudah-mudahan kajian sederhana ini bisa menyadarkan saya bahwa kehidupan di dunia ini indah untuk kita lakukan apabila tujuan hidup kita paralelkan dengan tujuan penciptaan kita. Yang puncaknya adalah salat. Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Ibadah yang paling tinggi nilainya adalah salat. Maka kalau manusia tidak salat, manusia menyalahi tujuan penciptaannya dan tidak mungkin akan bahagia dalam hidup. Semoga Allah memberkati kita semua. Apa yang saya sampaikan, kalau itu benar, itu pasti datangnya dari Allah, dan karena Allah lah sumber kebenaran. Toh kalau ada yang salah dan keliru, itu berasal dari kebodohan dan keterbatasan yang saya miliki. Yang jelas, siapa yang ingin bahagia dalam hidupnya, mudah saja perbaiki hubungan dengan Allah, harmoniskan hubungan dengan sesama manusia. Kalau kita baik kepada Allah dengan melaksanakan perintah meninggalkan larangan, dan kita harmonis kepada sesama manusia dengan tidak ada dusta di antara kita, itulah surga sebelum masuk ke surga yang sesungguhnya. Semoga kita semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup pertemuan kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.